forum komunikasi antar umat beragama itu belum berjalan sebagaimana mestinya. Tapi nanti setelah kasus per kasus terjadi di negeri ini, ya kan, ketika ada lagi keharmonisan antara umat beragama dengan satu dengan yang lain, walaupun pada dasarnya kita sudah kawin mawin antara agama satu dengan yang lainnya, ya kan, tetapi memang pada dasarnya gesekan-gesekan kecil di antara kerukunan umat beragama itu masih senantiasa muncul, ya kan, senantiasa muncul. Jadi olehnya itu tentu kita kembali merenung dan berpikir kenapa zaman Orde Baru itu kurang lebih 32 tahun lamanya kita aman saja tanpa gesekan, tanpa ada peristiwa-peristiwa sekelam peristiwa di Poso, sekelam peristiwa di Ambon, di Ketapang. Kenapa seperti itu? Karena memang pada dasarnya waktu itu antara pemeluk agama satu dengan agama yang lainnya saling menghormati antara satu dengan yang lain. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu, kerukunan antar umat beragama itu di masa Orde Baru diganti ke Orde Reformasi dengan kebebasan. Dia bisa mencemarkan kitab suci orang lain, dia bisa mencemarkan nama baik orang lain, ya ujung-ujungnya lari ke Amerika. Ya, seperti kasus kemarin ini Ibrahim Saifuddin Ibrahim, begitu miris rasanya, ya kan? Tersayat-sayat rasanya hati kita ketika beliau mengatakan harus mengusulkan menghapus kurang lebih 300 ayat Al-Quran, ya kan? Padahal pada dasarnya kita tahu beliau ini orang Bima, kita tahu beliau ini alumni Usuluddin, tetapi mungkin ini orang saya lihat tidak terlalu normal lagi cara berpikirnya, ya kan? Rambutnya saja dia sudah tidak urusi, baru pergi di Amerika sana, kemudian mengatakan, tetapi satu sisi pendapat-pendapat kawan-kawan, ini orang sudah agak stres sedikit, jadi tidak usah terlalu ditanggapi. Kemudian yang kedua, yang satu sisinya adalah faktor ekonomi. Cuma persoalannya adalah penghina agama yang mencederai kerukunan antar umat beragama dan toleransi itu sesungguhnya ini menggunakan media sosial, menggunakan YouTube, itu bicaranya dari seberang sana Amerika. Nah sementara Amerika ini tidak punya hubungan bilateral Interpol kita, ya kan? Harus ada izin-izin tertentu, kita baru masuk kepada satu wilayah di mana Saifuddin Ibrahim itu berada. Berbeda dengan negara-negara yang punya kerjasama, misalnya Interpolnya, ya langsung kita minta saja kepada kepolisian setempat untuk mencari di mana yang bersangkutan, kan seperti itu. Nah, tetapi Amerika kan dunia negara paman Sam yang ini tidak serta-merta kita masuk ke wilayah mereka, karena memang pada dasarnya orang kalau di sana itu adalah perkumpulan semua bangsa-bangsa di dunia ini adalah di Amerika.